Setelah cukup lama, akhirnya manga one shot buatan pencipta One Piece Eiichiro Oda sudah diadaptasi menjadi anime. Manga yang berjudul Monster ini menceritakan tentang seorang pendekar pedang yang bernama Ryuma. Dan untuk penggemar One Piece mungkin familiar dengan nama itu karena Ryuma juga menjadi karakter dalam One Piece yang lebih tepatnya muncul dalam cerita Thriller Bark. Malahan justru manga ini merupakan cerita dari Ryuma yang dikatakan pernah mengalahkan seekor naga itu. Dengan kata lain bisa jadi manga ini canon dengan alur cerita One Piece. Walaupun setting dunianya tidak mirip dengan One Piece sama sekali. Maka dari itu langsung saja simak alur cerita Monsters yang hanya berjumlah 1 episode ini. Cerita dimulai dengan narator yang menceritakan kisah tentang tanduk naga yang dicuri 10 tahun yang lalu. Jumlahnya hanya 1 dan dikatakan memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun tidak ada seorang pun yang masih ingat dengan kejadian itu. Uniknya narator ini ketika di anime merupakan pengisi suara dari Zoro. Dalam adegan selanjutnya, seseorang diusir dari restoran karena dia tidak mampu membayar makanannya. Sementara itu di restoran lain, pelayan yang bernama Flare mengenali pendekar pedang terkenal Shirano yang pernah dia temui sebelumnya. Percakapan mereka disela oleh seorang pria berwajah gila yang menatap makanan Shirano melalui jendela dengan perutnya yang keroncongan keras. Setelah Flare memberinya sesuatu untuk dimakan, Samurai Ryuma menyatakan bahwa ini adalah makanan pertamanya dalam 5 hari dan mengucapkan terima kasih kepada pelayan muda tersebut. Ryuma berkata bahwa seorang samurai berhutang nyawanya pada penyelamatnya, namun diabaikan oleh Flare yang berbicara dengan Shirano lagi. Ketika Shirano akan meninggalkan restoran, pedangnya secara tidak sengaja menyentuh pedang Ryuma, yang dianggap oleh samurai itu sebagai sebuah penghinaan berat. Dia menantang Shirano untuk berduel sampai mati karena itu. Saat keduanya akan bertarung, Ryuma dengan mudah menebas Buddha tembaga menjadi 2. Tepat sebelum pertarungan menjadi lebih serius, Flare menyuruh Ryuma untuk berhenti. Yang mengejutkan adalah Ryuma segera mengikuti perintahnya. Di saat yang sama, pendekar pedang lain yang bernama Doctor tiba di kota. Kemudian Ryuma terlihat duduk di bar mendengarkan dari bartender tentang kisah kampung halaman Flare. 7 tahun yang lalu, desa di pegunungan tempat tinggal Flare tiba-tiba diserang oleh seekor naga yang besar. Satu-satunya yang selamat adalah Flare dan Shirano yang menyelamatkan gadis itu dari kobaran api desa yang terbakar. Peristiwa ini mengukuhkan reputasi Shirano sebagai pahlawan dan pendekar pedang yang hebat. Setelah mendengarkan ceritanya, Ryuma sangat menghormati Flare yang menurutnya adalah gadis yang sangat berani. Dia kemudian mengobrol dengan bartender tentang The King yang seharusnya menjadi pendekar pedang terhebat yang masih hidup. Dengan Ryuma yang mengungkapkan niatnya untuk melawan The King suatu hari nanti karena dia percaya The King memiliki jiwa seorang pejuang sejati. Setelah selesai makan, Ryuma memutuskan untuk melanjutkan kembali perjalanannya. Saat dia berjalan di jalan, sarung pedang Ryuma terlihat lagi mengenai sarung dari DR saat Ryuma memanggil pria itu. Karena menyentuh pedangnya, DR tiba-tiba mulai berteriak dan menuduh Ryuma menikamnya. Ketika Ryuma benar-benar bingung dengan situasi ini, DR lebih lanjut menuduhnya menginginkan tanduk naga yang diduga dia curi. DR kemudian memutuskan untuk meniup trompet untuk memanggil seekor naga untuk menghancurkan seluruh kota. Trompet itu kemudian dihancurkan olehnya. Kerumunan di sekitarnya menyalahkan Ryuma atas situasi yang akan menimpa mereka dan menjadi kasar terhadapnya ketika Flare muncul. Yang mengejutkan Ryuma, Flare menampar wajahnya dan menyebutnya pembunuh. Mengingat pertemuannya dengan seekor naga dulu, Flare menyatakan bahwa Ryuma tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya seekor naga karena jika dia tahu maka dia tidak akan melakukan hal yang sebodoh itu. Ryuma masih tidak memahami situasi sama sekali dan menolak bertanggung jawab. Namun Shirano menegaskan bahwa trompet itu asli dan meminta semua orang untuk segera meninggalkan kota. Shirano ingin bertarung dengan naga itu sendiri meskipun Flare memintanya untuk tidak melakukannya. Meskipun Ryuma menyatakan bahwa bodoh mempertaruhkan nyawanya hanya untuk beberapa rumah, Shirano tetap pada keputusannya. Penduduk kota masih marah pada Ryuma, menyuruhnya melakukan harakiri atau bunuh diri demi kehormatan, tapi hal itu dihentikan oleh Shirano. Kemudian semua penduduk kota telah melarikan diri kecuali Flare dan Ryuma yang sedang berbicara di restoran. Ryuma tidak mengerti mengapa Flare begitu ketakutan karena Shirano seharusnya menjadi pendekar pedang yang sangatlah kuat. Ketika Flare yang dihantui oleh ingatannya mencoba pergi untuk menghentikan Shirano, Ryuma mengikutinya keluar. Saat mereka berhenti berlari dan mulai berdebat lagi, Ryuma tiba-tiba terdiam dan mencoba mencegah Flare untuk berbalik badan. Sayangnya dia gagal dan mereka berdua melihat Shirano yang membantu DR menjarah kota.
Ternyata Shirano dan DR adalah rekan kerja dan mereka menjebak Ryuma untuk menyalahkan dia atas insiden dengan naga itu. Terungkap bahwa mereka juga bertanggung jawab atas serangan yang terjadi 7 tahun lalu. Saat itu DR memanggil seekor naga untuk menghancurkan desa dengan tanduk naga yang dicuri Shirano dari bawahannya sendiri. Flare menemui Shirano di tengah api dan memohon bantuannya. Sebaliknya, Shirano membunuh ayah Flare saat dia tidak sadarkan diri dan memutuskan untuk menggunakan Flare demi mendapatkan ketenaran atas namanya. Saat Ryuma dan Flare bersembunyi di balik rumah, Flare mengatakan kepadanya bahwa tinggal lebih lama lagi berarti bunuh diri karena seekor naga masih datang untuk menghancurkan kota. Ryuma mengatakan kepadanya untuk segera meninggalkan kota, tetapi bukannya melarikan diri, Flare kembali ke tempatnya dan menangis. Ryuma yang mengikutinya lagi dan menyaksikan air mata dan ceritanya dari luar, lari untuk menghadapi Shirano dan DR. Ketika dia menghadapi dua penjahat itu, dia menyatakan bahwa dia mengenal seseorang yang akan memukul pedang orang lain tanpa berpikir panjang tidak akan pernah bisa memiliki jiwa pejuang sejati. Saat Shirano mengolok-olok Ryuma dan akhirnya menyerangnya, Ryuma membunuhnya dengan satu serangan. DR yang ketakutan dengan kejadian ini memohon untuk tetap hidup dengan menawarkan Ryuma tanduk naga yang asli untuk menghentikan naga tersebut menghancurkan kota. Ryuma justru berkata bahwa dia bukan penduduk kota ini dan menghudus pedangnya. Saat naga itu tiba, Flare terlihat duduk di atap, bersiap untuk lenyap bersama kota. Namun dia menyadari Ryuma sedang menghadapi naga itu. Samurai itu melompat dari sebuah gedung dan memenggal kepala naga dengan satu ayunan yang kuat. Saat Ryuma meninggalkan kota setelah pertempuran, dia bertemu Flare lagi. Ketika saling berpapasan, Ryuma menyuruh Flare untuk berhenti berpikir tentang kematian karena dia percaya bahwa kematian itu tidak menyenangkan sama sekali. Ketika Flare bertanya kepadanya mengapa dia tidak terkenal sama sekali, Ryuma hanya menyatakan bahwa reputasi tidak penting dalam pertarungan, tetapi apa yang dia lindungi. Sebagai perpisahan, Ryuma memberitahu Flare bahwa Flare berhutang satu padanya sekarang dan dia akan kembali untuk makan suatu hari nanti. Kemudian ketika penduduk kota kembali ke rumah mereka, Flare baru mengetahui dari bartender bahwa Ryuma sebenarnya adalah sang The King atau sang raja dan bahwa nama ini diberikan kepadanya oleh orang-orang yang telah dia selamatkan. Dia diyakini sebagai pendekar pedang terbaik dunia. Dan di animenya cerita ditutup dengan pertarungan antara Zoro dengan Ryuma di Thriller Bark.